Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 131 sampai dengan 135, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 5, yaitu meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan pada Islam era Dauliyah Abbasiyah, yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Pembahasan untuk bab 5 ini secara lengkap di semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 131 bagian K, rajin berlatih. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, menjadi khalifah setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Yang kedua, nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjadi khalifah dalam waktu 5 tahun. Dan yang keempat, pendiri Daulah Abbasiyah. Fakta sejarah tentang Abu al-Abbas ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang C, 1, 3, dan 4. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, diberi nama resmi Madinat As-Salam. Yang kedua, dijadikan ibu kota pemerintahan pada masa Abu al-Abbas. Yang ketiga, dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dan D disebut sebagai kota bundar. Fakta sejarah tentang kota Baghdad terdapat pada nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, dan D, 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1, 3, dan 4. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, seni industri yang berkembang di Baghdad adalah seni permadani dan keramik. Yang kedua, seni yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, diantaranya arsitektur, patung, lukis, kaligrafi, industri, dan musik. Yang ketiga, penguasa Abbasiyah melarang seni patung dan lukis karena berisikan gambar makhluk bernyawa. Yang keempat, Khalifah Harun ar-Rasyid pernah menyelenggarakan suatu festival di Baghdad yang dimeriahkan oleh 2000 penyanyi. Fakta sejarah tentang perkembangan seni musik di kota Baghdad ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya 1, 2, dan 3. Yang B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, dan D, 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang B, 1, 2, dan 4. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang kedua, dikembangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Yang ketiga, awal perpustakaan pribadi Khalifah Al-Mansur, dan dia menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada masa Al-Muqtasim. Fakta sejarah tentang Bait Al-Hikmah ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya adalah A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, dan D, 2, 3, dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1, 2, dan 4. Nomor 5, perhatikan narasi berikut. Daulah Abbasiyah memberikan perhatian yang besar kepada para penerjemah buku. Mereka mendapatkan fasilitas dan sarana yang memadai dari para penguasa untuk mengembangkan kegiatan penerjemahan dan keilmuan. Salah satu di antaranya adalah seorang penerjemah yang bernama Hunay ibnu Ishaq.
Fakta tentang sosok yang disebut dalam narasi yang tidak benar adalah titik-titik. A. Menerjemahkan buku bahasa Yunani ke bahasa Syria. B. Beragama Kristen Nestorian. C. Berasal dari golongan Sabi'in. Dan D. Bekerja di Bait Al-Hikmah. Jawabannya adalah A, yaitu menerjemahkan buku bahasa Yunani ke bahasa Syria. Soal nomor 6. Perhatikan narasi berikut. Para penguasa Daulah Abbasiyah di masa keemasan memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan Bait Al-Hikmah. Mereka menjadikan Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Para khalifah tersebut adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. Pilihannya A. Al-Mansur, B. Al-Rashidin, C. Al-Makmun, dan D. Al-Muqtasim. Jawabannya adalah B, yaitu Al-Rashidin. Nomor 7. Perhatikan narasi berikut. Pada masa Abbasiyah, para penerjemah buku memiliki tempat yang istimewa di mata para penguasa. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat memadai sebagai imbalan atas pekerjaan mereka dalam menerjemahkan buku dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut ini yang bukan perlakuan para penguasa terhadap mereka adalah titik-titik. Pilihannya A. Mendapat upah menerjemahkan buku berupa uang dinar seberat buku yang diterjemahkan. B. Mendapatkan gaji pokok dalam profesinya sebagai penerjemah. C. Mendapatkan fasilitas pengembangan diri di Bait Al-Hikmah. Dan D. Diangkat sebagai pejabat di Istana Khalifah. Jawabannya adalah yang D. Diangkat sebagai pejabat di Istana Khalifah. Nomor 8. Perhatikan narasi berikut. Para penguasa Daulah Abbasiyah memberikan kebebasan kepada pemeluk agama non-Islam untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka juga diberi kesempatan untuk itu aktif dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan pada masa itu. Berikut ini yang bukan bagian dari peran aktif tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Kaum Kristen Nestorian banyak terlibat dalam proyek penerjemahan dari bahasa Yunani. B. Kaum Sabi'in atau penyembah matahari berperan dalam pengembangan seni kaligrafi. C. Kaum Kristen Nestorian berperan dalam mengembangkan seni mural. D. Kaum Sabi'in atau penyembah matahari terlibat aktif dalam penerjemahan. Jawabannya adalah yang B. Kaum Sabi'in atau penyembah matahari berperan dalam pengembangan seni kaligrafi. Soal nomor 9. Perhatikan narasi berikut. Masa keemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran-peran umat non-Islam yang berkontribusi terhadap masa keemasan itu. Di antaranya adalah peran pada penerjemah yang beragama Kristen Nestorian ataupun kaum Sabi'in. Nilai keteladanan yang terdapat pada narasi tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Moderasi umat beragama, B. Toleransi antar umat beragama, C. Keharmonisan intelektual, dan D. Hubungan antar umat beragama. Pilihan yang tepat adalah yang C, yaitu keharmonisan intelektual. Soal nomor 10. Perhatikan narasi berikut. Berkembangnya Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia berawal dari tradisi penerjemahan buku yang berkembang di wilayah Abbasiyah. Membaca dan menerjemahkan buku serta mendirikan perpustakaan menjadi gaya hidup masyarakat pada saat itu. Masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera sehingga memiliki kesempatan untuk membaca ataupun menerjemahkan buku. Hal itu merupakan kesadaran bahwa kemajuan dapat dicapai dengan kesungguhan. Nilai keteladanan yang terdapat pada narasi tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Literasi pangkal kemajuan, B. Kesejahteraan pangkal literasi, C. Literasi pangkal kesejahteraan, dan D. Kesejahteraan pangkal kemajuan. Maka jawabnya adalah literasi pangkal kemajuan, yaitu A. Selanjutnya pada halaman 135, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, Bani Abbasiyah berhasil mengembangkan Daulah Abbasiyah setelah berhasil merebut kekuasaan dari Daulah Umayyah. Mengapa mereka melakukan hal itu? Jawabannya, karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 2. Daulah Abbasiyah berhasil mengembangkan kota Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Bagaimana cara mereka melakukannya?
Yang pertama, mendirikan Bait Al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan berbagai macam seni antara lain seni arsitektur, seni patung dan lukis, seni industri, seni kaligrafi, dan seni musik. Soal nomor 3. Daulah Abbasiyah berhasil mengembangkan Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan keberhasilan tersebut? Bait Al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemah, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan Islam, serta mengembangkan tradisi literasi yang kuat yang didukung oleh Daulah Bani Abbasiyah. Soal nomor 4. Di balik keberhasilan Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan, terdapat keharmonisan intelektual antar umat beragama. Bagaimanakah gambaran keharmonisan tersebut? Yang pertama, para penguasa menjamin kebebasan beragama secara penuh. Yang kedua, para ilmuwan di Bait Al-Hikmah tidak pernah melihat asal-muasal agama ilmu pengetahuan yang mereka pelajari dan kembangkan. Ilmu pengetahuan itu semuanya dipelajari dan dikembangkan seluas-luasnya untuk memberikan manfaat kepada umat manusia, tanpa melihat latar belakang agama yang dimilikinya. Soal nomor 5. Keteladanan apakah yang bisa diambil dari keharmonisan intelektual antar umat beragama untuk kehidupan berbangsa di Indonesia? Jawabannya adalah toleransi. Yang kedua, kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Serta yang ketiga, penguasa menjamin kebebasan beragama secara penuh. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti soal halaman 131 sampai dengan 135. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.